Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan materi kami yang berjudul Hakikat Nilai-nilai Strategi Pembentukan Karakter Akhlak dalam Islam. Adapun anggota kelompoknya yaitu Muhammad Ali Botung, Suhairi, dan Fatma Dewi. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Fatma Dewi. Yang pertama, hakikat karakter. Karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan atau bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku yang buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter yang mulia. Ada beberapa unsur dimensi manusia dipandang dari sudut psikologi dan sosiologi dalam kaitannya dengan terbentuknya karakter pada manusia. Unsur-unsur tersebut yakni yang pertama sikap, yang kedua emosi, yang ketiga kemauan, yang keempat kepercayaan, dan yang kelima kebiasaan. Sikap seseorang akan dilihat oleh orang lain, dan sikap itu akan membuat orang lain menilai bagaimanakah karakter orang tersebut. Demikian juga dengan kebiasaan. Apa yang biasa kita lakukan akan menunjukkan karakter kita. Misalnya, ketika ada guru yang terbiasa datang terlambat mengajar, biasanya akan memunculkan anggapan tentang karakter guru tersebut. Yang kedua, nilai-nilai karakter. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Nilai merupakan istilah yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Dalam gagasan pendidikan, nilai selain ditempatkan sebagai inti dari proses dan tujuan pembelajaran, sebagai huruf yang terkandung dalam value dirasionalisasikan sebagai tindakan-tindakan pendidikan. Oleh karena itu, dalam pengembangan sejumlah strategi belajar, nilai selalu ditampilkan 5 tahap. Penyandaran nilai sesuai dengan jumlah huruf dalam kata value, yaitu identifikasi nilai. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, alat bantu belajar. Yang keempat, interaksi unit. Yang kelima, segmen penilaian. Menurut Hill, ia mengatakan hakikat pendidikan nilai adalah mengantar peserta didik mengenali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai moral dan keyakinan agama untuk memasuki kehidupan budaya dan zamannya. Menurut Ryan dan Bohlim, karakter mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melaksanakan kebaikan. Dalam pendidikan, karakter kebaikan itu sering dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik. Sehingga dengan demikian pendidikan karakter merupakan suatu upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar yang baik. Ketiga-tiganya harus terpenuhi dan tidak bisa hanya salah satu saja yang terpenuhi. Sebagai contoh, banyak orang yang membuang sampah sembarangan, padahal orang tersebut mengetahui dampaknya. Menurut Raka, krisis karakter bangsa kita disebabkan oleh hal-hal sebagaimana berikut. Yang pertama, terlampau terlena oleh sumber daya alam yang melimpah. Yang kedua, pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada modal fisik. Yang ketiga, surutnya idealisme, berkembangnya pragmatisme. Dan yang keempat, kurang berhasilnya belajar dari pengalaman belajar sendiri. Sementara Thomas Likona menyebut ada 10 tanda-tanda zaman harus diwaspadai. Yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Yang kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk. Yang ketiga, pengaruh pergrup yang kuat dalam tindakan kekerasan. Yang keempat, meningkatkan perilaku merusak diri seperti menggunakan narkoba, alkohol, dan seks bebas. Yang kelima, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. Yang keenam, menurutnya etos kerja. Yang ke-7, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Yang ke-8, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. Yang ke-9, membudayanya ketidakjujuran. Dan yang ke-10, adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Dan di Indonesia tanda-tanda ini sudah ada.
Kembali ke nilai-nilai dalam karakter, bahwa sebenarnya pemerintah sudah berupaya dalam membentuk karakter yang bagus bagi setiap warga negara, yakni dimulai dari pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk lebih jelas mendalami nilai-nilai karakter, berikut ini adalah nilai-nilai karakter itu. Yang pertama, nilai spiritual keagamaan. Ma'rifatullah. Hakikat spiritual ialah pandangan pribadi dan perilaku yang mengekspresikan rasa keterkaitan, tujuan hidup, makna hidup, dan kesadaran ke dimensi transcendental. Yang kedua, nilai tanggung jawab atau integritas dan kemandirian. Yang ketiga, nilai hormat atau menghargai dan rasa cinta dan kasih sayang. Yang keempat, nilai amanah dan kejujuran. Mengemban amanat dengan jujur tidak hanya disenangi oleh manusia tetapi juga diridhoi oleh Tuhan. Yang kelima, nilai bersahabat atau berkomunikasi, kerjasama, demokratis, dan peduli. Kebanyakan orang sukses ditentukan sejauh mana seseorang menghormati, menghargai, menolong, toleran, dan santun dalam berkomunikasi dan bertindak. Yang keenam, nilai percaya diri, kreatif, bekerja keras, dan pantang menyerah. Yang ketujuh, nilai disiplin dan teguh pendirian atau istiqomah. Yang kedelapan, nilai sabar dan rendah hati. Yang kesembilan, nilai teladan dalam hidup. Yang ke-10, toleransi atau tasamuh dalam kedamaian. Dan yang ke-11, nilai semangat dan rasa ingin tahu. Implementasi akhlak dalam Islam tersimpul dalam karakter pribadi Rasulullah SAW. Dalam pribadi, Rasulullah bersemai nilai-nilai akhlak yang mulia dan agung. Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dalam suatu hadis juga berbunyi yang artinya, sesungguhnya aku diutus di dunia ini tak lain untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Kami lanjutkan yang telah dipresentasikan sebelumnya. Selanjutnya adalah strategi pembentukan karakter dalam Islam. Karakter dan akhlak tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi tanpa ada lagi pemikiran lagi, karena sudah tertanam dalam pikiran, dan dengan kata lain keduanya dapat disebut kebiasaan. Oleh karena itu pentingnya peran orang tua dalam membiasakan hal baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuliqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan juga sebuah hadis yang berbunyi, innama bu'istu liutimma salihal akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari potongan ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan perbuatan mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, akhlak menempati kedudukan penting yang dianggap memiliki fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Banyak yang memperdebatkan apakah karakter bisa dibentuk. Dari pertanyaan tersebut menimbulkan pro kontra. Karena ada yang mempercayai bahwa karakter tidak bisa diubah. Alasannya karakter merupakan bawaan sejak lahir. Ada yang berpendapat bahwa karakter bisa dibentuk. Maka paragraf ini akan menjelaskan bahwa manusia bisa menjadi manusia yang berkarakter. Setidaknya ada beberapa rukun yang dilakukan secara utuh dan terus-menerus. Rukun tersebut adalah yang pertama, habituasi ataupun pembiasaan dan pembudayaan yang baik. Kebiasaan tidak hanya terpaku pada perilaku, tetapi juga kebiasaan berpikir positif dan berperasaan positif. Rukun yang kedua adalah mengajarkan hal-hal yang baik.
seseorang harus diberi pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai manfaat. Rukun yang ketiga adalah moral feeling, merasakan dan mencintai yang baik. Pola pikir yang positif terhadap nilai-nilai kebaikan akan merasakan manfaat dari perilaku baik itu. Rukun yang keempat adalah moral acting, tindakan yang baik, mulai pembiasaan kemudian berpikir pengetahuan tentang kebaikan. Rukun yang kelima adalah keteladanan moral, keteladanan ataupun moral model. Dari lingkungan sekitar, setiap orang butuh keteladanan dari lingkungan sekitarnya. Rukun yang keenam adalah taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesalahan, bertobat dari dosa ataupun kesalahan yang diperbuat saat ini dan menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan di masa yang lalu dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan mendatang, serta bertekad berbuat kebajikan di masa yang akan datang. Dalam pandangan Islam, ada beberapa tahapan dalam pembentukan karakter yang dimulai sedini mungkin. Di dalam sebuah hadis yang artinya suruhlah anak-anakmu menjaga solat jika mereka sudah berusia 7 tahun, dan jika sudah berusia 10 tahun maka pukullah mereka jika tidak mau solat, maka pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Daud yang diriwayatkan dari Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu. Dari hadis di atas, jika dilihat pada masa sekarang, bangsa Indonesia dilanda krisis moral yang diprediksi karena kurangnya pendidikan karakter lewat pendidikan agama Islam. Untuk itu perlu konsep sesuai dengan menilai yang ada dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Berikut penjelasannya. Pertama adalah tarbiyah, merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada peserta didik. Yang kedua adalah ta'lim, proses transmisi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa ada batasan dan ketentuan tertentu. Yang ketiga adalah ta'dib, pendidikan sopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral dan etika. Bismillah. Melepas pembahasan selanjutnya, yaitu manusia berkarakter melalui kisah pendidikan. Terdapat beberapa pengelompokan. Yang pertama, totalis pasif mazhab, yaitu percaya bahwa setiap individu sejak lahir sudah berkarakter atau punya karakter melalui ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala secara asal. Yang selanjutnya yaitu netral pasif mazhab, berpandangan bahwa anak lahir dalam keadaan suci, utuh, sempurna, suatu keadaan kosong sebagaimana adanya, tanpa kesadaran akan iman atau kufur. Selanjutnya, positif aftik. Mazhab ini berpandangan bahwa bawaan dasar atau sifat manusia sejak lahir adalah karakter, karena dari karakter itu dibentuk sehingga menjadi dewasa seseorang itu karakternya akan lebih membaik. Artinya seorang lahir sudah membawa karakter itu bersifat dinamis dan aktif, mempengaruhi lingkungan sekitar. Apabila karakternya baik, maka lingkungan sekitarnya pula akan baik, dan begitu sebaliknya. Yaitu yang selanjutnya, dualis aktif. Mazhab ini berpandangan bahwa manusia sejak awalnya membawa sifat ganda, di satu sisi cenderung kepada kebaikan dan di sisi lain membawa cenderung ke negatif. Itu tergantung dari faktor lingkungan. Jika lingkungan tersebut membawa faktor positif, maka akan menjadi karakter yang positif juga bagi seseorang tersebut. Menurut beberapa ahli, lingkungan secara garis besar dibedakan menjadi beberapa poin. Yang pertama, lingkungan fisik, yaitu lingkungan yang berupa alam, misalnya keadaan tanah, keadaan musim, dan lain sebagainya. Lingkungan alam yang berbeda akan memberikan pengaruh sangat besar kepada pendidikan karakter seseorang tersebut. Yang selanjutnya, lingkungan sosial. Ini sangat penting bagi mendidik karakter seseorang tersebut. Apabila lingkungan tersebut akhlaknya baik, maka pendidikan karakter seseorang tersebut akan baik. Apabila lingkungan tersebut atau masyarakat tersebut negatif, maka karakter seseorang akan meniru apa yang diperolehnya terhadap lingkungan tersebut. Lingkungan sosial merupakan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat ini adalah interaksi individu ke individu yang lain.
lingkungan berperan untuk membantu membentuk kepada manusia itu sendiri, karena tanpa bantuan lingkungan manusia tidak bisa menjalani kehidupan normal sebagai mestinya. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Syukran, jazakallahu khair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.